Shalom, berjumpa kembali dalam kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun demikian kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami masih diperdengarkan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh jatuh ke dalam tanah yang subur. Dan biarlah kami rindu, bukan hanya kami menjadi pendengar, namun demikian kami pun mau menjadi pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sidang jemaat dikasih Tuhan, kali ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Nah, kali ini saya akan memberikan tema Yesusku ya, ambil dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang berikut ini, berkisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Demikian firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita sekalian, ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Menariknya, sebelum kita mengupas lebih jauh, kita akan baca lagi ayat sebelumnya di Injil Yohanes yang sama, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, hari ini kita mau coba merenungkan begini. Kalau hari ini kita percaya Yesus, apakah rohani kita bertumbuh? Orang yang percaya Yesus, orang yang mengiring Tuhan, yang bukan tidak mungkin hari ini sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi sesungguhnya imannya kepada Kristus, sebagaimana Tuhan sampaikan di dalam pasal yang kedua, Tuhan tidak mengenal mereka. Jangan sampai kita menjadi golongan ini di mana kita pada akhirnya bertahun-tahun iring Tuhan ke gereja, tetapi kerohanian kita tidak bertumbuh. Yesusku, itulah yang kita ingin kenal pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama merenungkan bagian yang menarik dalam Injil Yohanes. Rasul Yohanes atau murid Kristus ini, dia mencatat, jadi 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini masing-masing punya gaya yang berbeda-beda. Seorang Yohanes ini mengisahkan apa yang dia alami bersama dengan Kristus. Nah, menariknya adalah ketika Yesus di pasal yang kedua, itu justru di ayat 23 menyatakan ketika di Yerusalem selama hari raya Paskah banyak orang yang percaya di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat mukjizat, melihat tanda-tanda yang dilakukan Kristus. Tetapi respon Tuhan Yesus ini sangat menarik sekali, mengganggu kita. Kenapa? Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Menarik sekali, kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau Yesus melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang berkenan kepadanya, maka Yesus akan dengan senang hati menyerahkan dirinya, mempercayakan kepada mereka. Nah, mari kita sama-sama renungkan dahulu bahwa murid Kristus, dalam hal ini kita bicara Yohanes, ketika Yohanes menulis buat kita semua, Alkitab di tangan kita hari ini, maka dia menggambarkan semua kejadian, perkataan-perkataan Kristus, peristiwa-peristiwa yang dialami bersama dengan Kristus. Lalu kemudian mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Kristus. Itu dicatat semua untuk kita hari ini yang mendengar, yang membaca, itu memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Kristus. Dan dengan demikian rohani kita bertumbuh. Akan pengenalan kita kepada Kristus.
Di ayat yang pertama bicara tentang kemuliaan Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu suatu posisi yang luar biasa. Ketika kita percaya Yesus, maka Tuhan memberikan kita status baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dengan catatan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, yang menarik adalah hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak orang hari ini yang mengiring Tuhan karena kuasa yang mereka lihat atau mereka rasakan. Jadi mukjizat itu membuat orang ramai-ramai. Itu bisa dilihat sepanjang sejarah kekristenan. Ya, kalau kita mengacu kepada 10 tahun terakhir di satu gereja, di satu tempat di mana ada mukjizat terjadi, orang ramai-ramai berbondong datang. Karena apa? Karena mau lihat, mengalami mukjizat. Bukan hanya dengar, tapi mereka mau menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seperti apa mukjizat yang terjadi. Jadi mereka mengiring Kristus karena bukan mau mengenal Kristus, ya, tapi mereka mau mengalami mukjizatnya. Yang sakit disembuhkan. Oleh karena itu ketika hari ini ya kita dari COVID sudah tidak lagi melihat. Tetapi sebelum masa COVID kita bisa melihat Senayan, kota-kota besar ya. Tempat-tempat yang besar akan dipenuhi orang ketika kita mengadakan KR, malam kesembuhan rohani. Waduh, itu luar biasa. Ya, yang lumpuh bisa disembuhkan. Banyak. Saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu ada hamba-hamba Tuhan yang dari luar, dari Amerika datang ke Indonesia mengadakan mukjizat. Malam kesembuhan ilahi. Luar biasa. Banyak orang berbondong-bondong yang sudah divonis dokter tidak bisa sembuh, yang kan lumpuh, yang buta, yang tuli, yang terkena kanker, yang sudah tidak mungkin lagi ada obatnya. Bahkan usia mungkin sudah ditakar oleh dokter tidak akan terlalu panjang. Dan mereka berbondong-bondong, susah, setengah mati, padat, merayap. Mereka berusaha. Dan tidak juga sedikit yang pulang dengan kekecewaan. Kenapa? Karena tidak mengalami kesembuhan ilahi. Ada juga yang saya dengar mereka sembuh, pulang beberapa hari kemudian anfal kembali. Nah, jadi kalau kita melihat hari ini banyak orang yang mau ikut Tuhan karena mukjizat. Di zaman Tuhan Yesus dengan jelas sekali digambarkan oleh Rasul Yohanes. Tuhan gak berkenan. Orang banyak percaya ketika masa itu, ketika Tuhan melakukan mukjizat. Nah, yang kita ingin pelajari adalah bagaimana hari ini ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita termasuk golongan yang digambarkan oleh Rasul Yohanes? Yang kita hanya percaya kita mengiring Kristus oleh karena mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan semata saja. Atau sungguh-sungguh rohani kita bertumbuh karena kita mengenal pribadi Kristus. Yesusku, yang aku ingin lebih tahu, lebih kenal tentang dia. Apakah kita punya kerinduan yang demikian? Kalau kita kembali melihat contoh yang sangat menarik adalah seorang Nikodemus. Di bagian lain Yohanes pasal yang ketiga, ketika Nikodemus ini ahli Farisi, dia seorang Farisi yang sangat tahu akan kebenaran firman Tuhan. Orang bilang ini ngelotok, katam, ya. Lalu ketika dia bertemu dengan Yesus malam-malam, lalu dia bertanya kepada Yesus. Dan menarik jawaban Tuhan Yesus adalah ayat berikut yang saya bacakan. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Pertanyaan ini karena Yesus memberi jawaban ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seorang Nikodemus yang sangat paham kitab suci menjadi keblinger, menjadi mabok. Dia berpikir itu pengertian Tuhan, pengertian harafiah. Sudah seumur dia, sudah sedemikian tua, bagaimana mungkin dia bisa dilahirkan kembali? Hari ini kalau percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus menyadarkan kita betapa pentingnya memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Tuhan tuh sangat mengenal setiap kita satu persatu. Pribadi lepas pribadi Tuhan sangat kenal. Oleh karenanya
penting sekali pada kesempatan ini di masa COVID-19 yang belum berakhir ini. Sudahkah kerohanian kita bertumbuh? Sudahkah kita mengenal Yesus? Yesusku, Yesusmu. Apakah kita sudah mengenal? Sebagaimana murid-murid yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh kembali melihat peristiwa Rasul Petrus. Petrus sepertinya orang yang sangat kenal dengan Kristus. Orang yang sangat berani. Tapi kita mengerti dengan jelas ketika Tuhan memperingatkan Petrus. Dan ketika Petrus berkata bahwa dia akan bela Kristus. Dia akan bela Yesus. Tidak mungkin Yesus akan ditangkap. Silakan lewati saya, kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana 3 kali ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus. Ayam berkokok, sadarlah apa yang dia sudah sampaikan dan apa yang sudah Yesus sampaikan kepada Petrus. Galaulah dan runtuhlah semangat hidup dari seorang Petrus. Tapi kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan. Tuhan mengenal Petrus karena Tuhan mengenal saudara dan saya hari ini. Dan ketika Petrus sedang galau, sedang putus asa, sedang tidak punya harapan, Yesus datang. Yesus juga bertanya 3 kali kepada Petrus. Dan luar biasa, Petrus dikuatkan. Sejak itu, Petrus mengalami Kristus. Dan dia menyadari bahwa dia perlu kenal. Meskipun 3,5 tahun, Petrus dan murid-murid yang lain mengiring Kristus. Idealnya mereka tidak perlu lagi meragukan Kristus. Ketika persoalan-persoalan itu menghadang guru mereka, Tuhan mereka kocar-kacir. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus, kita bisa melihat bagaimana karya Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka melihat bahwa percaya Yesus bukan hanya sekedar di mulut semata. Hari ini engkau dan saya sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Sudahkah Yesusku, Yesusmu kita kenal dengan baik? Kalau kita mengenal dengan baik, maka Tuhan berkata, engkau akan menjadi sahabat-sahabatku. Kalau sudah menjadi sahabat-sahabat Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan rindukan dari setiap kita hari ini. Di masa COVID ini, Tuhan rindu kita semakin bertumbuh rohani kita. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita sama-sama hari ini. Momen pandemi ini membuat orang kembali kepada Tuhan. Maukah kita menyediakan waktu kita hari ini? Mungkin kita lebih banyak di rumah, di tempat dimanapun hari ini engkau berada. Berikan waktu yang lebih banyak untuk diri kita, setiap kita pribadi lepas pribadi, untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Dan dengan demikian kita bisa melihat rohani kita bertumbuh. Kita menjadi tidak ragu lagi. Kita menjadi percaya akan penyertaannya. Kita menjadi percaya bahwa ketika masa rasul-rasul itu, mereka pun mengalami pergumulan-pergumulan yang berbeda pada masanya. Masa saat ini kita pun mengalami perbedaan dan juga tetap mengalami pergumulan-pergumulan. Mereka mengalami tantangan pada zaman itu. Dan mereka juga sempat ragu. Mereka sempat khawatir. Masih ingat kita ketika bagaimana mereka ada di danau ketika digoncangkan oleh badai dan ombak. Mereka yang jelas-jelas berada bersama dengan Tuhan Yesus yang ada di buritan sedang tidur. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka juga sempat takut. Mereka khawatir. Ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan menghardik. Dan Tuhan juga bertanya, kemana imanmu? Jadi hari ini kalau kita mengiring Tuhan, janganlah kita menjadi golongan yang pertama. Kita hanya mengiring Tuhan oleh karena mukjizat. Hari ini ada banyak orang juga mengalami kebimbangan dalam mengiring Tuhan. Ada kita mendengar saudara-saudara seiman kita, hamba-hamba Tuhan, terkena COVID-19. Tidak ada seorang pun yang kebal hari ini. Oleh karena itu kita perlu tetap menjaga jarak, memakai masker, menjaga diri kita. Tapi di lain pihak, Tuhan juga akan menolong setiap kita yang percaya kepada Dia. Waktu Tuhan, rencana Tuhan, itu pasti sempurna buat engkau dan saya. Hari ini kalau engkau masih mendengarkan rekaman ini,
Percayalah, Tuhan masih mau memakai engkau dan saya. Dan Tuhan masih memberikan kepada setiap kita kesempatan untuk mengenal Dia lebih dalam. Di akhir zaman ini, Tuhan mengulurkan tangannya dan memberikan waktunya untuk kita memakai dengan baik waktu kita. Mengenal Tuhan dengan lebih baik secara pribadi. Sudahkah kita yang selama ini, mungkin waktu sebelum masa COVID kita jarang mungkin berdoa. Ataupun kalau berdoa hanya karena kita orang percaya. Kalau di luar makan, ya udah saya tutup mata aja. Yang penting kelihatan sepertinya orang Kristen. Tapi sesungguhnya kita nggak berdoa. Dan di masa-masa yang sulit ini, masihkah kita bisa berkata, Tuhan, saya mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tidak sedikit saudara-saudara kita, saudara iman mengalami kesulitan secara ekonomi, secara finansial. Mungkin saudara termasuk di antaranya hari ini yang harus mengalami pemutusan kerja karena WFH. Atau mungkin hari ini saudara harus banting setir mencari usaha yang lain. Misalnya berusaha di bidang online. Mengucap syukurlah bahwa Tuhan pelihara. Dan benar janji firman Tuhan. Doa Bapa kami, Tuhan pelihara hari lepas hari. Daily life. Dia pelihara kita, Dia cukupkan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang dulunya sangat berhasil, sangat sukses. Tiba-tiba ketika dihantam COVID-19. Bisnis menjadi ambruk, kehilangan karyawan, perusahaan harus ditutup. Stres, ya. Bukan tidak mungkin mengalami depresi. Tapi masih ada harapan. Dan harapan itu hanya ada dalam diri Kristus. Makanya Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama dia berkata, ini janji yang luar biasa yang kita hari ini jangan pernah lupa. Bahwa ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada setiap kita yang percaya kepada Dia, bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus. Itulah Yesusku dan Yesusmu, Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana Daniel mengalami mukjizat pertolongan Tuhan, Sadra, Mesak, Abednego. Hari ini saya yakin dan percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan dan Tuhan pasti akan tolong saudara dan saya. Persoalannya, maukah kita menjadi golongan orang yang dipercaya Tuhan? Bagaimana bisa dipercaya Tuhan kalau hari ini kita tidak menyedengkan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan? Kita tidak menyiapkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sudahkah yang Tuhan minta kepada setiap kita hari ini untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik dimanapun kita berada? Hari ini mungkin kita lebih banyak tidak bicara, tetapi kita lebih banyak menggunakan jempol kita. Lewat media sosmed, lewat WhatsApp group, lewat Instagram. Sudahkah lewat tombol kiri kanan kita, jempol kita ini kita pakai untuk menjadi sarana memperkenalkan siapa Tuhan? Ceritakan kepada banyak orang bagaimana saudara melalui kesulitan ini. Rasul Yohanes menceritakan bagaimana perjalanan murid-murid, perjalanan dia pribadi dalam mengiring Tuhan. Dia ceritakan supaya kita yang hari ini membaca bisa percaya, bisa mengenal, bisa tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Kalau saudara hari ini sedang terpuruk, yang saudara masih dipelihara Tuhan, ceritakan akan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Saudara mengalami Kristus. Mungkin saudara hari sedang sakit. Saudara bisa cerita bagaimana saudara ketika dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan tolong. Atau begitu banyak saya mendengarkan kesaksian saudara-saudara seiman. Di mana dalam ketakutan mereka, kekhawatiran mereka akan terjangkit atau terpapar oleh virus COVID-19. Ketika mereka sakit harus ke rumah sakit. Atau ada juga mahasiswa-mahasiswa yang hari ini sakit. Yang mereka takut ke dokter. Dokternya pun jangan takut. Saya mendengar satu kisah bagaimana seorang mahasiswi, anak-anak Tuhan yang mahasiswa masih belajar, anak-anak STT, ketika dia mengalami sakit, pergi ke dokter dekat rumah. Dan ternyata dokter tidak mau periksa. Kenapa? Ya dokternya juga takut. Pakai APD yang lengkap. Bayangan kalau kita dulu ketika sebelum COVID, sedang sakit panas badan begitu, maka dokter akan periksa kita. Stetoskopnya akan dekat dengan jantung kita, dia periksa. Dia minta kita buka
mulut kita dia mau lihat apakah ada iritasi atau pembekakan. Nah, dokter melihat, dia mau periksa. Hari ini ketika saya mendengar mahasiswa ini ketika datang jaraknya 1,5 meter, dokternya tidak perlu lihat. Dan dia berkata tidak bisa diperiksa. Dia juga takut terpapar. Itu dokter. Dan ini kisah yang saya dengar, wow, itu masa-masa 4 bulan waktu awal kita terkena COVID-19. Tapi akhirnya hamba Tuhan yang mendampingi meminta dokter, yakinlah bahwa ini tidak terkena COVID. Hamba Tuhan berkata, lah saya sendiri sebagai orang tua rohaninya, setiap hari dengan dia di rumah, satu rumah. Lah kalau sudah terpapar, ya tentu saya juga pasti kena katanya. Ya ini tidak ada masalah, saya yakin ini penyakit biasa, cuma pengen tahu aja dokter, ini harus dikasih obat apa? Apakah tenggorokannya atau apa? Ya singkat ceritanya akhirnya dokter juga melakukan pemeriksaan dan baru mau dipegang. Ya tentu saja dengan standar operasional ya, prosedurnya diikuti. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, akhirnya kita bisa melihat ketakutan banyak orang hari ini. Percaya nggak kalau Tuhan itu sanggup menolong saudara dan saya? Dia mampu dan sanggup melindungi setiap kita. Persoalannya adalah kita percaya enggak? Maukah kita bertumbuh? Maukah kita mengenal Yesusku dan Yesusmu itu lebih dalam lagi? Kalau kita menyanyikan satu pujian, mungkin dulu kita pernah naikkan pujian Deeper in Love with You. Lebih kenal, lebih dalam, lebih dekat dengan Kristus. Itu yang Tuhan rindukan. Oleh karenanya di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada golongan yang kedua. Karena Kristus kenal dengan sangat baik. Kalau kita melihat bagian yang lain, hubungan pribadi kita bersifat personal dengan Kristus. Jadi tidak ada seorang hamba Tuhan yang satu keluarga gitu diselamatkan karena ayahnya seorang pendeta. Jadi tidak otomatis seorang hamba Tuhan istrinya jadi selamat, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarga besar jadi selamat karena ada pendeta. Semua bersifat personal, pribadi. Seorang Daud mengenal Tuhan dengan pribadi. Semua pribadi. Persoalannya hari ini kita semua, maukah kita mengenal Tuhan secara personal? Sehingga dengan demikian rohani kita bertumbuh. Itu kerinduan Tuhan hari ini, agar rohanimu dan rohaniku bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, mari kita bisa melihat bagaimana Kristus itu berkarya dalam setiap hidup kita hari ini. Dan Tuhan mau pakai di masa-masa sulit ini untuk saudara dan saya memperkenalkan Kristus. Mari kita siapkan hati kita pribadi lepas pribadi untuk lebih dalam mengenal Kristus. Sebagaimana Daud mengenal Tuhan. Tuhan memberikan jempol kepada Daud. Karena Daud begitu mengandalkan Tuhan. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dan ketika dia meminta hikmat, Tuhan tidak hanya berikan hikmat, tapi Tuhan juga berikan kekayaan untuk Salomo. Nama besar. Oleh karena itu hari ini di dalam kita menjalani kehidupan yang sangat-sangat sulit di masa pandemi ini, mari kita membangun kerohanian kita. Hari ini kita gereja-gereja diizinkan untuk tidak lagi bertemu secara offline. Kalaupun kita bertemu, sudah dibatasi sekitar 50% dari kapasitas gereja kita. Saudara, hari-hari ini akan sangat jelas terlihat siapa yang mengiring Kristus dengan sungguh-sungguh, siapa yang hanya kenal Tuhan dan hanya mau mengiring Yesus oleh karena mukjizatnya. Dari kisah ini kita bisa belajar dengan baik-baik. Mari kita mengiring Tuhan bukan karena mukjizatnya, tapi kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu siapa Kristus. Dia memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Hanya ada satu Tuhan sepanjang sejarah umat manusia yang memberikan janji dan kepastian sebagaimana Kristus menjanjikan buat engkau dan saya hari ini. Jadi jangan pernah takut dengan COVID-19. Jangan pernah khawatir akan masa depan sekalipun hari ini kita dalam kondisi yang sulit. Percayalah
bahwa di tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang, penyertaan Tuhan tetap sempurna untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Sekali lagi, mengenal Kristus itu secara pribadi tidak bergantung berapa panjang kita mengenal Tuhan atau mengiring Tuhan puluhan tahun. Yang kita perlukan hari ini bagaimana kita mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi, supaya dengan demikian hidup saudara menjadi berkat buat banyak orang lain. Diberkatilah untuk setiap orang yang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau firman Tuhan membuka setiap kami siapa Engkau sesungguhnya, Allah yang begitu kasih untuk setiap kami. Ada begitu banyak Tuhan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Namun seiring waktu Tuhan, kami seringkali abai bahkan tidak mengenal janji-janji yang indah yang Tuhan berikan untuk setiap kami orang percaya. Karena kami terlampau sibuk dengan pribadi dan urusan kami pribadi. Tuhan, seringkali kami lebih fokus kepada pekerjaan kami. Kami menduakan Tuhan. Bahkan tidak sedikit Tuhan di dalam kami mengiring Tuhan. Kami menganggap kami bisa hari ini, kami mampu hari ini, kami sukses hari ini oleh karena kemampuan kami pribadi, bukan karena campur tangan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini Tuhan kami mendukakan hati Tuhan. Tuhan, menolong kami agar lewat masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami semakin dekat di dalam mengiring Tuhan. Agar kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan lewat hidup kami, lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami, lewat pendidikan kami, lewat rumah tangga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, dan terus kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan melawat bangsa-bangsa, Tuhan menjaga setiap orang yang percaya. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat GKI Kasih Karunia. Tuhan menolong gereja kami, jemaat kami. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan menolong. Kalau mereka saat ini sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong menyembuhkan, menyempurnakan sakit penyakit mereka. Dan terimalah kesembuhan itu dengan iman. Terima kasih Bapa kalau hari ini jemaat kami pun sedang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Dan Tuhan juga membukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mengucap syukur dan terus berdoa untuk bangsa kami, untuk Bapak Presiden dan seluruh kementerian yang bekerja keras. Tuhan menolong kiranya kami semua Tuhan dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan pertolongan Tuhan, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Lebih dalam lagi ku cintakan